Sobat-sobat semuanya, setelah kita dinyatakan lulus seleksi PTKK Guru, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, akan ada ucapan selamat kepada kita. Selamat Anda lulus seleksi PTKK Guru 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan dalam penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini adalah bagi teman-teman contoh lulus di tahap 2. Kemudian untuk teman-teman yang sudah lulus di tahap 1 dan sudah melakukan pengisian DRH, maka di sini ada ucapan terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Ya, benar di sini ketika teman-teman login ke akun SSCASN, ketika nanti sudah muncul tombol pengisian DRH, teman-teman bisa klik login, kemudian di sini pilih ya untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Tentunya di sini ada dua tampilan, yaitu pilihan iya dan juga pilihan tidak. Artinya kalau misalkan kita tidak melanjutkan pengisian DRH, mungkin saja ini adalah seperti ini. Maka di sini kita tidak saya tidak untuk mengisi DRH dan saya ingin mengundurkan diri. Kita wajib mengunggah yaitu surat pengunduran diri yang formatnya ada di SSCASN. Banyak sekali teman-teman yang bertanya pada kolom komentar dan juga di akun media sosial kami. Apakah jika memang misalkan saya itu lulus di tahap 1, kemudian saya mengundurkan diri, atau lulus di tahap 2 saya mengundurkan diri, apakah saya bisa ikut seleksi P3K Guru di tahap 3? Misalkan saja tempat saya lulus di tahap 1 atau 2 itu adalah jauh dari jangkauan saya, atau mungkin mapel formasi yang saya ambil ini saya tidak sreg atau bagaimana, apakah bisa ikut seleksi di tahap 3? Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang bila kita mengundurkan diri setelah lulus P3K. Apakah jika kita mengundurkan diri setelah lulus P3K, ini kita bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahap selanjutnya, baik itu di tahap 2 ataupun tahap 3. Misalkan saya lulus di tahap 1 atau tahap 2, kemudian saya tidak melakukan pengisian DRH, apakah saya bisa ikut di tahap selanjutnya? Nah, berikut ini kita akan sajikan informasi terupdate dari Kemdikbud terkait tentang permasalahan ini. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang lulus di tahap 2, silakan menunggu saja untuk informasi terkait tentang pengisian DRH di akun SSCASN. Nah, meskipun di sini ada dua pilihan, yaitu kita pilih ya maju untuk terus mengisi DRH, atau kita memilih untuk mundur tidak melakukan pengisian DRH. Di sini artinya ini kita tidak bersedia untuk ikut P3K tahun ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mengundurkan diri dari pemberkasan pengisian DRH setelah kita dinyatakan lolos, apakah kita bisa ikut tes tahap 3? Nah, di sini kami menanyakan ke Kemdikbud terkait tentang permasalahan jika saya mengundurkan diri setelah lulus P3K, itu apakah bisa ikut tes tahap 3? Nah, di sini jawabannya adalah seperti itu, teman. Nah, ini adalah cuplikan dari pertanyaan kami. Admin ini kan posisinya peserta tersebut mengundurkan diri sebelum mendapatkan persetujuan nomor induk P3K. Peserta yang memilih opsi mengundurkan diri pada saat mengisi DRH, apakah bisa lanjut untuk ikut seleksi kompetensi ketiga dengan memilih formasi lain? Maka jawaban yang diberikan oleh GTK Kemdikbud jawabnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini jawabannya. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Ayo. Kami informasikan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi, jika sudah memilih opsi mengundurkan diri, peserta tidak dapat mengikuti seleksi di tahap 3. Nah, intinya teman-teman, kalau misalkan kita itu tidak melanjutkan pengisian DRH, itu sama artinya kita sudah melakukan pengunduran diri dan kita tidak bisa ikut seleksi kompetensi P3K Guru di tahap 3. Ya, mana kita jika tidak melakukan pengisian DRH sesuai jadwal, tampilannya adalah seperti ini, teman-teman, yaitu sama dengan telat mengisi DRH di akun SSCASN. Jika kita tidak mengikuti petunjuk, kita tidak melakukan pengisian DRH sesuai dengan jadwal, maka di sini akan ada tulisan masa pengisian DRH sudah berakhir. Apakah Anda ingin mengundurkan diri? Maka di sini kita dipaksa untuk mengunduh di sini untuk templatenya surat pengunduran diri, dan juga kita diminta untuk mengupload atau mengunggah surat pengunduran diri, teman-teman. Nah, ini jadi positif, teman-teman. Bagi teman-teman yang kemarin bertanya, apakah jika saya sudah lolos nggak ikut melakukan berkasan,
saya mundur, apakah bisa ikut tes tahap 3? Maka jawabannya adalah tidak bisa, teman-teman. Nah, sekarang kita akan tunjukkan contoh akun dari kawan kita, teman-teman. Ini adalah kawan dari kawan kita. Ini adalah dia sudah lolos P3K di tahap 1 ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K guru, entah itu tahap 1 maupun tahap 2, maka setelah mengisi DRH tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang lulus, ini di bagian paling bawah sudah tidak ada lagi memilih formasi di tahap 3. Jadi ini sangat meyakinkan ya, bahwa jika teman-teman mundur ini nggak bisa ikut seleksi kompetensi 3. Begitu juga dengan teman-teman yang telah lulus seleksi kompetensi P3K guru tahap 2, maka di sini tombolnya tinggal menunggu saja untuk tombol pengisian DRH. Di sini ada ucapan selamat pada kita. Langkah berikutnya kita mengisi DRH dan juga pemberkasan. Di sini kalau misalkan kita cek bagian bawah, di sini sudah tidak ada tombol untuk memilih formasi P3K guru di tahap 3, teman-teman. Kasusnya beda lagi, teman-teman. Beda lagi dengan kawan kita yang tidak lulus ya, baik itu P3K tahap 1 maupun tahap 2. Nah, di sini ada ucapan maaf Anda tidak lolos seleksi CASN P3K guru tahap 2. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman cermati, bagi teman-teman yang tidak lolos baik itu tidak lolos passing grade ataupun juga lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi dikarenakan kalah perankingan, coba teman-teman bisa scroll ke bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah ini masih ada tombol untuk memilih formasi P3K guru tahap 3. Meskipun di sini untuk pemilihan formasi tahap 3 ini belum dapat dilakukan, maka teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 dan 2 ini bisa memilih formasi tahap 3 dan ikut ujian P3K guru di tahap 3. Jadi intinya teman-teman bagi yang lulus ini dilanjutkan saja ya untuk pemberkasan dan pengisian DRH-nya sesuai dengan jadwal masing-masing, jangan sampai telat. Tidak usah kita itu ikut ujian di tahap 3 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek kriteria untuk peserta di tahap 3. Ini adalah kalau misalkan kita cek lagi untuk kriteria guru honorer yang berhak ikut seleksi P3K guru tahap 3. Ini adalah ada 4 kategori. Yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan juga tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi kalau kita lulus di seleksi kompetensi 1 atau 2, kita nggak berhak untuk ikut di tahap 3. Mungkin saja ingin pindah sekolah atau mencari tempat yang lebih strategis atau bagaimana, maka teman-teman tidak bisa melakukan itu ya. Kemudian kriteria yang kedua ini adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, di sini untuk teman-teman guru swasta dan lulusan PPG ini adalah tidak lulus di seleksi kompetensi 2 dikarenakan dari kategori ketiga dan 4 ini ikut ujiannya mulai di tahap 2 kemarin. Demikian teman-teman informasi ini. Dan teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K guru ya, baik tahap 1 maupun tahap 2, marilah kita bersyukur dengan karunia Tuhan yang sudah memberikan kelulusan kepada kita. Dengan cara apa bersyukurnya? Kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan lakukan pengisian DRH dan bertugas sebaik-baiknya sesuai dengan formasi yang dilamar. Tidak usah mendongak ke atas, melihat ke depan, memilih formasi di tempat lain, nggak usah, karena kita tidak bisa melakukan itu. Setelah kita dinyatakan lulus, maka kita tidak bisa untuk ikut tes di tahap 3. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.